Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatil nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima la tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika dipedomani keduanya niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan kitab yang keempat, Kitabul Wudu, dan insyaallah kita masuk pada bab ketiga dari kitab yang keempat, Babul Fadlil Wudu wal Ghurru al-Muhajjaluna min asaril wudu. Bab adanya anjuran dari Rasulullah SAW untuk menjaga sisa dan bekas air wudu kita. Nanti kita akan baca di sini keterangan dari hadis Rasulullah yang meminta kita untuk tetap dalam keadaan air berwudu bersama dengan kita, tidak kita lap, tidak kita sapu. Sehingga nanti para ulama fikih berfatwa, berijtihad, menyapu air wudu hukumnya makruh kalau tidak ada halangan yang menghendaki kita menyapu air wudu tersebut. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu, meskipun ada halangan seperti sakit
itu kita berwudu dalam kondisi yang membuat kita tidak nyaman bersentuhan dengan air, apakah sedang sakit ataupun sedang dalam keadaan musim dingin. Tetapi dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW meminta kita menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan tidak membuat kita senang dan nyaman. Kata Rasulullah di dalam hadis itu, isbahul wudu walau ala makarih, sempurnakanlah wudu kalian meskipun kalian sedang tidak di dalam keadaan nyaman untuk bersentuhan air, sedang demam, menggigil, itu paling tidak sedap Bapak Ibu kena air, atau badan penuh dengan luka, baru kecelakaan, meriang, perih rasanya kena air. Tapi anjuran dari Rasulullah, sempurnakan wudu, isbahul wudu walau ada makarih, walaupun membuat kita tidak dalam keadaan nyaman. Itu yang membuat para ulama kemudian berijtihad, berfatwa, yang namanya wudu itu tetap sunnah kita sempurnakan. Begitu juga fardhul wudu, sisa air wudu itu makruh kita. Sunnahnya air wudu itu Bapak Ibu mengering sendiri dari tubuh kita. Maka baiknya yang bapak-bapak, ibu-ibu kebiasaan bawa sabun akan melap air wudu, mulai malam ini sudah kita ketahui ilmunya ditinggalkan. Baiknya seperti itu, kecuali ada sakit yang memang kita tidak bisa hindari, alergi misalnya, sakit kepala, kalau rambut dalam keadaan basah apa boleh buat. Daripada tidak bisa sholat gara-gara itu, ya sudah dibawa saja air wudunya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dari fardhul wudu ini juga nanti diijtihadkan oleh para ulama bahwasanya air wudu kita yang masih nempel fi a'dha'il wudu, yang masih nempel pada anggota-anggota tubuh wudu, itu status airnya masih ma'ul mutlaq, air yang suci dan bisa menyucikan, yang thahir wa mutahhirun, suci dan menyucikan. Beda halnya air wudu yang sudah berpisah dengan anggota tubuh kita, itu berubah statusnya menjadi ma'ul musta'mal. Air musta'mal itu hukumnya di dalam fikih thahirun ghairu mutahhirin. Dia suci, boleh kita pakai untuk bersih-bersih mobil, bersih-bersih rumah boleh. Tetapi untuk menyucikan najis sudah tidak boleh lagi. Bersuci dari hadas sudah tidak boleh lagi. Maka oleh itulah sebab seandainya masih ada air wudu pada anggota tubuh kita, kemudian kita membasuhkannya kembali kepada orang lain, misalnya ada kerabat kita sedang sakit di rumah sakit, agak susah bagi dia ke kamar mandi untuk berwudu, ya sudah Bapak Ibu wudu terlebih dahulu, kemudian sisa dan bekas air wudu yang masih ada pada anggota tubuh kita, baik di muka, tangan, di kepala, atau bahkan juga di kaki, kita usapkan kepada anggota-anggota tubuh wudu yang harus disapu ataupun dibasuh, hukumnya boleh. Nah, itu diistinbatkan, diijtihadkan oleh para ulama dari salah satu judul bab di dalam Sahih Bukhari, Babu Fadlil Wudu. Jadi sisa air wudu itu banyak khasiatnya ya. Bahkan saya kemarin di Jawa itu pernah saya datang ke masjid Bapak Ibu. Masjid itu menerapkan konsep ramah lingkungan. Jadi tidak ada satupun air yang dipakai oleh jamaah sholatnya untuk berwudu itu sia-sia. Bahkan hatta
itu Pak sudah ada saluran yang menampung dan kemudian dialirkan ke kolam ikan. Jadi masjid itu punya budidaya ikan, ada ikan gurami, ikan macam-macam ikan di situ. Sumber airnya itu dari air keran jamaah yang produk. Nah, maka makin banyak jamaah yang produk, makin banyak volume air yang didapat, maka makin banyak juga mereka bisa berbudidaya ikan. Jadi berkah sekali, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersia-siakan, semuanya bermanfaat. Jamaah bersedekah buat bayar rekening PDAM, airnya kemudian ditampung untuk budidaya ikan, ikannya kemudian dipanen menghasilkan keuntungan ekonomi, bisa kembali bantu fakir miskin, siklus infak yang memang dikehendaki oleh Allah. Uang itu kan harus berputar, yaitu berinfak, sehingga dia tidak mengendap. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga di dalam bab yang ketiga ini dibahas oleh Imam Bukhari, wal ghurru al-muhajjaluna min athari wudu. Al-ghurru al-muhajjalun ini sisa tubuh yang membekas dari tubuh kita, yang dampak dan efeknya benar-benar menurut Rasulullah akan kelihatan kelak di hari kiamat. Jadi ini salah satu sunnah dan keistimewaan wudhunya umat Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, yang namanya wudhu itu bukan saja menjadi syariat bagi umat Rasulullah, bahkan umat-umat terdahulu pun mereka wudhu sama seperti kita. Yang menarik kalau kita baca di dalam kitab Fathul Bari, dikutipkan kepada kita dua kisah dari umat terdahulu di mana mereka berwudhu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita punya paham kalau wudhu itu menjadi syariat yang pertama sekali diterapkan pada umat Nabi Muhammad. Tidak, karena umat-umat sebelum Nabi Muhammad dalam riwayat kitab Fathul Bari ini juga telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berwudhu. Nah, salah satu riwayatnya wa fihi natar li'annahu sabatan dan musannifi. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari juga ada riwayat dan beliau membantah. Jadi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani membantah kalau ada yang beranggapan kekhususan umat Nabi Muhammad telah dibangkitkan oleh Allah bisa ditandai dari sisa bekas air wudhunya, itu dibantah. Kenapa dibantah? Karena yang membuat umat Nabi Muhammad istimewa itu bukan dari sisa air wudhu, karena air wudhu itu juga dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi yang membuat umat Nabi Muhammad ini ketahuan kelak di hari kiamat apa? Nah, ini mukhadrat muhajjalina min athari wudu, sisa wudhu yang lebih. Ghurran itu pada saat kita membasuh tangan tidak hanya sampai ke siku, tapi juga kita lanjutkan bahkan sampai lengan, sampai lengan. Sunnahnya seperti itu. Begitu juga muhajjalin, kalau kita membasuh kaki bukan hanya sampai mata kaki, walaupun ayatnya mewajibkan kita cuma sampai mata kaki. Ya, wa arjulakum ila ka'bayn, tetapi ila sampai kepada pangkal paha atau pangkal betis. Nah, itu sunnahnya, dan itulah nanti yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat selain Nabi Muhammad SAW. Janji Allah dalam Al-Quran, yauma tabayyanu wujuhum wa taswaddu wujuh. Kelak di hari kiamat ada umat
yang diputih dan dibersihkan cahaya mukanya. Wataswaddu wujuh, dan juga ada orang yang dihitamkan muka cahayanya sama Allah. Nah, salah satunya sebab bekas wudhu yang lebih yang kita lakukan dari batasan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itulah Imam Bukhari menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menyanggah kalau ada orang yang beranggapan wudhu itu menjadi syariat khusus bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, wa fihi nazar, pendapat itu bisa didebat. Li'annahu sabata ila musannifi, karena musannif kita ini atau pengarang kita ini yaitu Imam Bukhari sendiri juga meriwayatkan sebuah hadis dalam hadis nomor 2217 nanti. Pada malam ini kita baru membahas hadis 136. Nanti di dalam nomor hadis 2217 di dalam Sahih Bukhari ada kisah kisah Sarah radhiyallahu anha. Ada kisah istrinya Nabiullah Ibrahim, Sayyidah Sarah radhiyallahu anha, ma'al malikin ladzi a'taha Hajar, dengan seorang raja Mesir yang telah menghadiahkan kepada Sarah seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Kita tahu bersama Bapak Ibu, Ibrahim setelah skenario dia menghancurkan berhala Namrud, kemudian Namrud murka kepada Ibrahim, fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin, dibuang Nabiullah Ibrahim, dicampakkan ke dalam api bara neraka. Kemudian Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim. Selanjutnya Ibrahim terusir dari negeri Babilonia. Hijrahlah Ibrahim ke Mesir. Di Mesir ada seorang penguasa raja yang saat itu tidak bisa lihat perempuan cantik. Semua perempuan cantik yang dia lihat, mau perempuan itu gadis ataupun istri orang, asal cantik pasti ingin dimiliki oleh raja ini. Sarah seorang perempuan rupawan. Ibrahim tahu cerita raja ini. Maka sebab itulah Nabiullah Ibrahim kemudian bersiasat kepada Sarah, nanti kalau ada orang tanya kepada dirimu, apa hubungan kamu dengan saya? Jawab saja, kamu adalah saudari perempuanku, dan memang kamu adalah saudari perempuan saya, seiman seagama. Jadi Nabiullah Ibrahim tidak dalam keadaan berbohong, sesuai dengan apa faktanya kan memang seperti itu. Maka kalau Allah berkata dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan, memang seperti itulah Nabiullah Ibrahim. Ingatlah kalian tentang cerita Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyyan, dia seorang nabi yang sangat jujur. Ada sebagian orang mengatakan itu dusta, dan Nabiullah Ibrahim tidak sedang berdusta, tapi beliau sedang bersiasat dalam menghadapi seorang penguasa yang zalim. Jadi kemudian siasat itu diperankan dengan baik sekali dengan Sarah. Sarah suatu hari ketahuan ada perempuan cantik tinggal sama Ibrahim, diundang sama raja, ditanya sama raja Mesir, Ibrahim siapa perempuan itu? Saudari perempuanku. Dikonfirmasikan kepada Sarah, apa betul kamu saudara perempuannya Ibrahim? Betul, jawab Sarah. Wah, dasar pria hidung belang. Pas kali ya, istri orang saja saya hormat, apalagi gadis, ada abangnya, ada walinya. Didekatilah raja Mesir itu mendekati Sarah. Pada saat raja sudah
mau usil, mau jahil sama Sarah, dia mendekat kepada Sarah. Qamat tatawadda'a wa tusalli. Sarah pun bangun berwudu dalam riwayat hadis itu, dan kemudian dia menunaikan ibadah sholat. Nah, ini cerita Bapak Ibu membuktikan bahwasanya yang namanya wudu bukan hanya syariatnya umat Nabi Muhammad, tapi bahkan sudah ada di dalam syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah yang pertama itu ya. Yang kedua, wa fi kisati Juraij ar-rahibul Yahudi. Juraij ini rahibnya orang Yahudi atau walinya Allah Bani Israel. Itu terkenal sekali. Juraij itu dikena fitnah gara-gara dia tidak menyahut panggilan ibunya. Itu terkenal kisahnya Bapak Ibu, bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga terulang kisahnya di dalam kitab Taurat dan bahkan juga kitab Talmud atau bahkan kitab Injil. Kisah Juraij. Jadi Juraij ini seorang soleh walinya Allah, seorang bujang, dia tidak menikah. Suatu hari lagi ibadah dipanggil sama ibunya dan nyahut. Bukan karena tidak mau berbakti sama orang tua, tapi karena khusyuknya Juraij saat melakukan ibadah. Sehingga ibunya sakit hati. Saat ibunya sakit hati itu dia bersumpah, kalau Juraij hari ini mengabaikan aku, suatu saat nanti saat saya sudah wafat, sudah meninggal, kau akan kena fitnah wanita seperti diriku. Apa fitnahnya? Di kampung tempat tinggal Juraij itu ada satu laki-laki dengan anak gadis zina. Dari hubungan tulang itu Bapak Ibu, perempuan ini punya anak, tapi anak gadis ini belum pernah nikah, sehingga anak gadis ini mau diambil masa. Ditanyalah sama warga kampung, siapa yang mengambil dirimu? Nah, ternyata perempuan ini sudah sekongkol sama selingkuhannya. Nanti kalau ada yang tanya siapa yang mengambil dirimu, jawab saja yang mengambil dirimu itu Juraij. Kenapa fitnah Juraij? Padahal dia tidak tahu apa-apa, jangankan selingkuh zina, mikir untuk berzina pun orang seperti Juraij tidak pernah. Maka kenapa fitnah beliau Bapak Ibu? Annahu qama fawattara. Pada saat beliau kena fitnah, mau dihakimi masa, mau diamuk sama masa, ya, gara-gara berzina dengan seorang perempuan yang menyebabkan perempuan itu hamil dan melahirkan anak. Nah, di saat itulah kemudian Juraij minta izin sama umatnya, sama kaumnya, izinkanlah saya membuktikan kalau saya ini tidak salah, kalau anak yang dilahirkan itu bukanlah anak saya. Nah, akhirnya dikasih kesempatan sama masyarakatnya untuk Juraij melakukan pembuktian. Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Juraij? Fatawadda'a wa shalla. Dia pun berwudu. Ini ada kata-kata berwudu dalam riwayat ini. Wa shalla, kemudian sholat. Ya. Summa kallama. Tiba-tiba setelah dia sholat, anak kecil yang baru kemarin lahir itu bisa berbicara. Bapakku bukanlah Juraij. Serem, anak bayi baru kemarin lahir kali itu bisa bicara. Nah, si Fulan bapak saya bukan Juraij. Nah, dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan walinya dari fitnah keji seorang perempuan. Dalam Al-Quran sendiri Bapak Ibu ada 4 ya, anak kecil yang baru lahir yang langsung bisa berbicara. Nabiullah Isa itu kan ibunya kena fitnah juga, fitnah perempuan, ngandung tanpa belum menikah, dituduh macam-macam sama Bani Israel, dituduh Maryam itu sebagai wanita berzina. Ya, maka Abu Kibra As-Sadiq wa maka Ummu Kibariyah, Maryam kau kenapa bisa hamil? Bapakmu itu bukan gigolo, ibumu juga bukan pelacur.
mungkin kami ajak bicara anak kecil yang kemarin baru lahir. Tiba-tiba Nabiullah Isa ngomong, Bapak Ibu, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Serang gak kira-kira? Anak kecil masih pakai pampers, masih ngedot, tiba-tiba duduk, saya hamba Allah, saya diberikan kitab dan kelak saya dijadikan nabi. Itu kan serang. Alhamdulillah Bapak Ibu gak lihat peristiwa itu. Kalau lihat peristiwa itu, Ibu dah punya bayi pakai pampers, tiba-tiba duduk di majelis ngomong kayak orang berkorban. Serang itu. Akhirnya pendeta-pendeta Bani Israel jatuh semua dari berdiri, jatuh mereka semua bergetar melihat Nabiullah Isa, anak kemarin baru lahir, bisa berbicara. Begitu juga fitnah perempuan. Siapa? Yusuf alaihissalam. Kena fitnah juga. Jadi mukjizat anak yang bisa berbicara, yang terceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, itu sebabnya tidak bisa lepas dari sosok perempuan, fitnah perempuan. Nabiullah Yusuf kena fitnah juga. Dianggap dia yang ganggu Zulaikha, padahal Zulaikha yang terayu, Nabiullah Yusuf. Bagaimana cara Allah melindungi nabinya dari fitnah itu? Wasyahidah syahidun min ahliha. Ternyata di rumah itu ada anak kecil. Diizinkan oleh Allah anak kecil ini untuk berbicara. Wasyahidah syahidun min ahliha. Ingkar kami suhu dan kubulik fasadakat wa huwa minal kadhibin. Kalau bajunya Zulaikha itu atau bajunya Yusuf itu koyak dari arah depan, fasadakat wa huwa minal kadhibin. Zulaikha yang benar, Yusuf yang berbohong. Wa ingkar kami suhu dan kubulik fakadabat wa huwa minal shadiqin. Tapi sebaliknya, kalau baju yang dipakai sama Yusuf itu koyak dari arah belakang, Zulaikha yang dusta, Yusuf yang benar. Ternyata benar, bajunya Nabi Yusuf itu koyaknya dari arah belakang. Yusuf lari, dikejar sama Zulaikha, ditangkap, akhirnya koyak dari belakang bajunya. Cerita ketiga di dalam Al-Quran. Cerita yang terakhir, Ashabul Ukhdud Iznari alaiha. Gimana itu? Ashabul Ukhdud An-Nadi Zatil Waqud wa hum alaiha qud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Cerita Ashabul Ukhdud itu dulu ada raja kecil, Raja Tolik, yang dia Bapak Ibu tidak mau beriman sama Allah. Sampai kemudian datang seorang wali. Wali itu berdakwah, dia bisa membuktikan Allah itu benar dengan cara ditembakkan panah. Setiap kali panah ditembakkan dengan disebut nama Allah, panah tidak kena dia. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Benar, orang ini tidak mati. Akhirnya semua orang pada saat itu beriman kepada Allah, mengikuti agama wali ini, kecuali raja tidak mau beriman. Singkat cerita, raja menyalakan api, melempar semua orang beriman ke dalam api itu. Ada seorang ibu-ibu yang kemarin baru lahir anak bayi. Dia sudah mau loncat ke dalam api, tapi tidak tega lihat anaknya yang masih kecil. Tiba-tiba anak yang kecil itu berbicara sama ibunya, tidak usah khawatir ibu, loncat. Namanya perempuan kan gak tega kalau harus loncat sama bayi yang baru kemarin dilahirkan. Tapi anaknya itu yang mau loncat. Akhirnya ibu itu pun loncat bersama dengan bayi yang kemarin baru dilahirkan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu 4 kisah ya. Kita tambahkan dikit pengetahuan kita. 4 kisah dengan di mana Allah memberikan mukjizat atau karomah
kepada seorang nabi, kepada seorang wali untuk melindungi mereka dari berbagai macam fitnah yang keji dalam perjalanan dakwah. Ala kulihat Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita tadi setidaknya sudah membaca dua riwayat di mana uduk itu bukan saja disyariatkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga pernah disyariatkan dan bahkan juga dipraktikkan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di dalam bab ketiga ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 136, di mana riwayat hadis ini bersumber dari gurunya beliau, Haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Anaisu an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aym ibnu Mujmiri qala raqitu ma'a Abi Hurairah ala babil masjid. Satu hari raqitu, aku menaiki anak tangga. Jadi Masjid Nabawi dulu yang dibangun sama Rasulullah punya anak tangga. Maka nanti ada kitab ulama karya Imam Az-Zahabi, judul kitab itu Iqra Musajid bi Ahkami Masajid. Sebenarnya hemat saya, ini ahli arsitektur, kalau mau bangun masjid wajib baca kitab itu. Nah, bagaimana cara membuat masjid yang sesuai dengan kehendak Nabi. Judulnya saja bagus itu, Iqra Musajid bi Ahkami Masajid, pengetahuan bagi orang-orang sujud tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Salah satunya Bapak Ibu, masjid itu sunnah punya anak tangga. Nah, jadi tempat bangunan masjid itu lebih ditinggikan dibandingkan biqaul ardi filaih, permukaan bumi selain daripada masjid ditinggikan. Tapi jangan terlampau tinggi. Apa yang pergi ke masjid ini kan orang-orang pensiun semua. Nah, makanya saya agak bingung itu dengan arsitek yang bangun masjid Kopel Makampus Darussalam itu, bingung saya. Apa yang sudah dipikirkan sama dia itu sehingga membangun masjid begitu lambung tinggi. Saya 2014 pertama kasih pengajian di Masjid Jati Kampus dulu, ada pengajian rutin saya di situ tiap minggu pagi. Nah, sudah diumumkan, tiba-tiba saya kecelakaan dan bisa nyetir mobil. Tapi waktu itu kepala BKN-nya, ketua BKN-nya Profesor Ustani, beliau bilang nggak bisa ditunda lagi Pak Ustaz, udah kita undang banyak masyarakat untuk datang kali pertama, bahkan ada gak boleh melekat seperti itu. Tapi saya nggak bisa nyetir saya, dan naik ke masjid pun nggak sanggup, itu tinggi sekali. Memang buka waktu itu saya susah jalan. Akhirnya dijemput saya, tapi itu masih tinggal di Langkawi, dijemput. Betul-betul repot itu Pak, naik tangga masjid itu dengan baru kecelakaan, naik putar-putar. Nah, saya bayangkan ini orang tua 70 tahun, 80 tahun mau tobat, tinggal di samping masjid, kampus sudah, ya, nggak bisa dia datang ke masjid. Nah, maka dosa tinggi-tinggi sekali. Dan kesalahan yang sama diulang sama orang sendiri Pak, bangun masjid Al-Falah itu. Ya, udah lihat masjid yang baru, bukan masjid lama udah ada, itu masjid baru itu. Apa yang ada dalam pikiran orang ini sehingga membangun masjid sebegitu lambung, sebegitu tinggi, sampai sekarang pun nggak selesai-selesai. Emang dipikir yang pergi masjid anak muda, orang sepuh itu yang pergi ke masjid, orang-orang udah pensiun. Nah, maka itu arsitek kadang-kadang nggak paham, ya. Harus belajar. Termasuk mohon maaf, di tempat kita alhamdulillah imam dengan makmum itu sederajat. Imam itu di dalam
kitab Iqrarul Sajid di Ahkamil Masajid itu hanya didahulukan selangkah, tidak ditinggikan sejenak. Nah, artinya apa? Tempat berdiri imam itu sama rata dengan tempat berdiri makmum. Ada kan masjid tempat imamnya berdiri lebih tinggi, itu makruh. Nah, di Arun saya pertama kasih pengajian 2014. Di Arun dulu saya punya jadwal rutin 1 bulan sekali pengajian. Berangkat dari Jumat sore, 1 minggu saya kira baru balik lagi ke Aceh dulu. Tapi akhirnya nggak kuat. 4 bulan saya kuat, setelah itu nggak kuat lagi, capek badannya. Nah, dulu tempat imamnya tinggi. Setelah kita ngaji ada teksnya riwayat akhirnya dihancurkan tempat tinggi itu. Jadi tempat imam itu sudah sama rata dengan tempat makmum. Alhamdulillah. Coba nanti Bapak Ibu jalan-jalan ke masjid Istiqomah di Alun itu, nah itu tempatnya sudah sama rata. Dulu tinggi 1 tingkat atau kurang sedikit dari tempat berdirinya makmum itu tidak benar. Nah, maka bangun masjid pun butuh yang namanya ilmu, ya kan? Jangan akhirnya nanti bergaduh lagi. Dan jarak antara saf dengan saf itu tidak boleh terlalu jauh. Itu terlalu jauh. Hanya cukup tempat sujud saja. Jangan ada sisa ruang di situ ya. Rapat saf itu salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu beberapa pengetahuan tambahan Bapak Ibu ya. Nah, maka dalam riwayat ini diceritakan oleh tabi'in yang bernama Mu'aid al-Mujmir. Ini muridnya Abu Hurairah tabi'in. Nah, beliau berkata, "Wakitu mana Abi Hurairah ala dari masjid." Aku pernah naik tangga bersama dengan Abu Hurairah ke dalam Masjid Nabawi. Ditinggikan sedikit barang 2-3 atau yang paling tinggi sekitar. Itu udah paling tinggi Pak. Alhamdulillah ada tempat pegangan itu bagus. Kalau seusia saya nggak masalah. Tapi usia kalau 70 tahun, apalagi hujan, lantainya licin, aduh bahaya sekali. Saya paling sedih kalau dengar orang jatuh di masjid itu. Sedih kita dengarnya. Orang mau dekat sama Allah, kok kita buat repot. Jangan sampai seperti itu. Harus nyaman. Orang datang ke rumah Allah ini harus dibuat senyaman mungkin ya. Jadi sahabat ini naik bersama Abu Hurairah ke dalam Masjid Nabawi. Ala dari masjid fatawatta, tiba di tengah masjid, maka kemudian mereka berwudu. Nah, nanti pertemuan akan datang kita jelaskan. Kok di tengah masjid berwudu? Masjid Arab Pak, itu tengahnya bolong. Coba lihat masjid di Arab itu tengahnya bolong. Ada ruang terbuka. Kayak desain Masjidil Arab, tengahnya kan Ka'bah, nggak berantak. Di timur tengah hampir semua masjid seperti itu semua. Nah, jadi di tengahnya nanti jangan sampai, oh berarti boleh nih kita berwudu dalam masjid. Karena dulu di tengah itu tempat berwudu. Masjid di Mesir itu Pak, Masjid Abu Minas itu di tengahnya ada tempat wudu. Ya, masjid di Turki, Masjid Busra itu di tengahnya ada tempat wudu. Jadi masjid kemudian di tengahnya itu terbuka, ada atap, nah di tengahnya itu ada tempat itu. Itu desain masjid dulu. Nah, desain masjid ini kurang cocok untuk keadaan kita di daerah tropis yang sering turun hujannya. Itu tidak cocok. Nah, nanti insya Allah pada